Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pembahasan materi berikutnya adalah solenoida, toroida, dan gaya Lorentz. Sebelumnya kita masuk ke solenoida dan toroida dulu ya. Saya akan jelaskan materinya dulu. Solenoida dan toroida. Nah, jadi solenoida dan toroida adalah aplikasi atau penggunaan harian pada benda-benda yang menggunakan prinsip medan magnet. Nah, solenoida dan toroida ini dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, pertama, besar kekuatan solenoida dan toroida itu dipengaruhi oleh intinya. Intinya maksudnya adalah jelaskan dulu ya secara bentuknya. Yang pertama, solenoida. Solenoida secara bentuk dia adalah sebuah logam yang dikelilingi sebuah logam yang dililitkan oleh sebuah kawat tertentu sehingga nanti dia mengaliri arus listrik. Karena dialiri arus listrik ini dia menghasilkan efek medan magnet. Mungkin waktu SMP kalian sudah mempelajari. Nah, ini adalah logam tertentu, logam intinya. Ini kawat berarus. Nah, beda solenoida berarus. Beda solenoida dan toroida. Kalau solenoida kawatnya lurus, toroida dia kawat logam intinya berbentuk seperti lingkaran. Seperti donat gampangnya. Nah, sama seperti ini, dia pun dililit oleh kawat. Dililit oleh kawat yang mengelilingi ini sampai habis. Jadi ada kawat yang masuk, ada arus yang keluar. Sama seperti di atas, dia logam inti dan dikelilingi oleh kawat berarus. Bedanya hanya di bentuknya. Nah, kekuatan medan magnet yang dihasilkan solenoida dan toroida ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis logam intinya. Yang pertama. Yang keduanya itu adalah kuat arus yang diberikan. Kuat arus yang diberikan, bagaimana kuat atau tidak. Lalu yang ketiga adalah banyak lilitannya. Nah, ada lagi nggak pengaruhnya? Kalau mau tahu pengaruhnya, kita ketahui dulu cara mencari besar solenoida. Nah, untuk solenoida, besar medan magnetnya kita bagi dua. Pertama ada di O, ada di P. Di titik O atau BO sama dengan mu0 Ni per L. Atau saya sering hafalnya dengan kata monil. Nah, dari ini ada mu0 ya permeabilitas bahan, N yaitu banyaknya jumlah lilitan, I adalah arusnya,
L itu adalah panjang logam intinya. Nah, berarti 4 juga dipengaruhi oleh panjang inti. Oke, itu untuk yang di O. Lalu yang di P bagaimana? Yang O ini adalah pusat ya. Ini pusat, ini ujung-ujungnya. Ini pusat. Yang ini adalah ujung-ujungnya. Nah, pada ujung-ujungnya atau BP, perbedaannya hanya di bawahnya ditambah 2, jadi 2L. Muni per 2L. Nah, oke. Lanjut. Lalu bagaimana kalau pada toroida? Kalau pada toroida ini kita ubah sedikit, dia bukan panjang inti ya. Nah, kalau pada toroida mencari nilai B-nya dia nggak ada ujung, nggak ada pusat. Dia langsung cuma satu. Mu 0 Ni per 2 Pi A. Nah, ini panjang inti atau L ya. Nah, perbedaannya kalau pada toroida dia makanya A. A itu adalah jari-jari efektif. Nah, catatannya ya. Catatan buat kalian. Kalau misalkan jari-jari efektifnya di soal cuma ada satu jari-jari, berarti dia otomatis menjadi jari-jari efektif. Tapi kalau ada dua, berarti jari-jari efektifnya sama dengan R1 tambah R2 per 2. Jumlahkan dulu baru dibagi 2, cari rata-ratanya. Nah, jadi bentuk soalnya mungkin seperti ini. Kayak misalkan sebuah toroida memiliki jari-jari 4 cm. Nah, itu berarti sudah pasti sama dengan jari-jari efektifnya. Kalau yang dua, misalkan jari-jari dalam adalah 4, jari-jari luar adalah 8. Berarti kalian tambahkan dulu 4 tambah 8, 12 dibagi 2, 6. Begitu. Nah, ini untuk solenoida dan toroida. Emang akan lebih banyak yang keluar di sana hitung-hitungannya, karena dalam praktikalnya anak teknik pun dipakai hanya untuk mengetahui besar medan magnet yang ditimbulkan. Oke, lanjut gaya Lorentz. Gaya Lorentz atau di sini sebutnya gaya elektromagnetik, gaya magnet. Kemarin kita belajar medan magnet, sekarang ada gaya magnet atau biasanya sering diungkapkan dengan gaya Lorentz karena yang mengemukakannya adalah Lorentz. Nah, di sini kita menggunakan kaidah tangan kanan yang agak berbeda. Karena pada gaya Lorentz nanti akan ada beberapa tipe. Yang pertama, gaya Lorentz pada muatan. Yang kedua, gaya Lorentz pada kawat berarus, pada 2 kawat berarus. Yang ketiga, gaya Lorentz pada kawat dan muatan. Nah, sebelum masuk ke sini kita pelajari dulu kaidah tangan kanan versi kedua. Kaidah tangan kanan versi kedua ya. Untuk gaya Lorentz pada muatan,
kaidah tangan kanannya yang pertama biasa jempol, ibu jari itu adalah arah gerak muatan. Atau arah V-nya, arah kecepatan bendanya. Terus 4 jari lain itu adalah arah medan magnet. Nah, terus muatan. Muatan ada berapa jenis? Muatan ada 2 jenis, ada positron, ada elektron. Kalau pada positron, arah gaya berarti mengikuti telapak tangan ya. Arah gaya itu searah dengan telapak tangan. Kalau elektron, arah gayanya dia adalah punggung tangan. Jadi kalian lihat dulu di soalnya, positron atau elektron yang akan kita tinjau arahnya. Lalu kita cari arahnya yang mana yang benar. Oke, kita kasih contoh ya. Maksudnya yang ini bagaimana? Misalkan di sebelah sini adalah medan magnet utara, di sini medan magnet selatan. Di sini ada sebuah partikel bergerak ke sana atau sebuah muatan. Muatannya adalah positron. Nah, arah gerak positron bergerak dengan kecepatan ke arah atas melewati utara dan selatan. Nah, ingatnya gini, catatan ya. Arah B itu kalau pada magnet itu adalah arah utara ke selatan, jangan terbalik. Berarti B-nya kemana? Ke sini arah B-nya. Oke, berarti taruh dulu jempolnya ke arah V, berarti ke atas ya. Terus B-nya ke arah kanan, kita buka ke kanan. Kita buka ke kanan. Nah, karena positron yang kita lihat adalah telapak tangan. Telapak tangannya ke arah mana? Ke arah bawah, berarti dia masuk. Berarti dia arahnya adalah arah gayanya masuk. Oke, sekali lagi. Jempol ke arah V, searah ya ke atas. Terus B-nya ke arah kanan, berarti buka jari-jari lain ke arah kanan. Terus lihat telapaknya kemana. Kalau telapaknya, karena ini positron yang kita lihat telapak bukan punggung ya. Telapaknya ke arah mana? Telapaknya ke arah bawah, berarti dia arah gayanya adalah masuk. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ini elektron? Kalau misalkan ini elektron, berarti ini V-nya ke atas, B-nya ke kanan. Kita lihat punggungnya. Punggungnya ke arah mana? Punggung ke arah atas, ke arah muka kita. Berarti dia keluar. Nah, jadi nanti hati-hati dalam menentukan arahnya ya. Lihat dulu dia positron atau elektron. Oke. Lalu bagaimana kalau untuk kawat berarus? Nah, misal kalau untuk kawat berarus yang nomor 2,
Untuk kawat berarus yang beda hanya ibu jarinya. Ibu jari. Ibu jarinya itu adalah arah arus. 4 jari lain itu arah medan magnet atau B. Iya. Nah, lalu telapak tangan. Jadi kalau pada kawat berarus kita cuma pakai telapak tangan aja. Telapak tangannya ke arah mana? Ke arah bawah, ke arah atas, masuk atau ke luar. Nanti hati-hati ya, karena nanti ada arah yang ke sini, ada arah yang ke sini, ada juga yang ke dalam sini. Kalau arah ini kita sebutnya atas saja ya. Ini kanan, ke sini bawah, sini kiri. Ke dalam kertas berarti kita bilangnya itu masuk. Menjauhi kertas berarti dia ke luar. Oke, telapak tangan adalah arah gayanya. Nah, contoh sama kayak tadi, misalnya selatan, ini utara, arah arusnya ke bawah. Ingat tadi B-nya adalah utara ke selatan, berarti B-nya ke sebelah sini. Ini adalah B-nya. Arusnya ke sebelah sini. Arus I, arusnya I ya. Terus bedanya di mana? Medan magnetnya ada di kiri. Berarti kita buka ke kiri. Telapak tangannya ke arah mana? Telapak tangan ke arah kertas, bukan ke arah muka kita. Berarti arah gayanya adalah masuk. Oke. Hati-hati ya dalam penentuannya ya. Jadi kalau untuk kawat berarus sedikit lebih mudah karena kita tidak perlu menentukan harus melihat punggung apa telapak. Pokoknya patokannya cuma begini aja. Begini, 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 dan lain-lain bentuknya. Pokoknya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena orang fisika adalah orang yang sopan. Oke. Untuk mencari nilainya bagaimana? Oke, untuk mencari gaya magnetnya pada gaya Lorentz pada muatan, mencari nilai gayanya. Terus aja deh. Gaya Lorentz pada muatan nilai F-nya itu B Q V sin theta. Kalau misalkan di soal saya tulisnya tegak lurus, itu sin 90 alias 1 ya. Jadi nggak perlu ditulis. Jadi kalau misalkan tegak lurus langsung ditulis, tapi kalau ada sudutnya kalian pakai yang ini. Jadi opsional ya. Sin theta dipakai hanya jika ada sudut diketahui. Nah, B sendiri itu adalah medan magnet. Q adalah muatan. Medan magnet satunya harus dalam Tesla ya. Muatan harus dalam Coulomb. V atau kecepatan muatan harus dalam meter per second. Lalu gimana gaya Lorentz pada kawat? Gaya Lorentz pada kawat gaya Lorentz pada kawat itu F sama dengan bil
sin theta. Sama kayak tadi, kalau di soalnya tidak ditulis sudutnya berapa, tidak perlu dipakai sinnya, langsung aja medan magnet dikali arus dikali panjangnya, panjang kawat. Berarti yang beda L sama I aja ya. I berarti adalah arus, satuannya arus ampere, L nya itu adalah panjang kawat, berarti dalam meter. Oke. Lalu yang terakhir, pada kawat dan muatan. Gaya arus pada kawat dan muatan sebenarnya gabungan antara kedua bagian satu dan bagian kedua. Ini jarang dipakai sebenarnya, lebih pakai nanti buat kuliah yang mengambil jurusan teknik ataupun fisika murni. Nah, jadi di sini paling saya hanya kasih contoh latihannya saja ya, berupa arahnya. Oke. Saya rasa materinya cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.